ay sumunatusi dito nga nirohan na tulus Tatak Center Musia Jarohang menghargai budaya na boy mangurus Itu taon no hitam marsada sa ikapakupa budaya na ima Habatakon masih pature satu hutu Indonesia Bapak-bapak, ibu-ibu dari Batak Center, Pak Sintong, Sambu Bolon, dan juga para pengurus, Pak Sekjen, Pak Pembina, bapak-bapak juga sekalian saya catat. Tadi juga saya kira kita juga sempat mencatat masukan-masukan yang cukup banyak. Kita berharap pada intinya gitu ya. Tidak saya jawab satu persatu, tapi ini lebih banyak masukan. Kita siap untuk bekerja sama, apa yang bisa kami lakukan, memfasilitasi kita coba lakukan. Saya kira kita juga perlu mengerjakan semua ini dengan satu skema public-private partnership. Jadi ada dari pemerintah, tapi ada dari private sector, supaya kita ajak bersama-sama. Termasuk private sector juga bisa kita dukung. Kita sekarang semakin banyak mengajak juga, karena kita juga kalau sendirian anggaran kita juga sangat terbatas. Ya. Sehingga kami pun melakukan public-private partnership juga skemanya. Saya kira ini memang satu keniscayaan, karena di mana-mana di luar juga demikian. Rumah budaya, tadi Batak Center, museum, ya, termasuk juga museum tumbuh, termasuk yang kaitannya mungkin dengan kajian, riset tentang sejarah, etnis. Saya kira ini juga menjadi pikiran kita ke depan, mungkin tahun depan ya, tentang suku-suku bangsa, supaya kita ada satu ensiklopedinya yang lebih terintegrasi. Soal sekolah budaya, saya kira bisa kita perdalam gagasannya. Lalu Danau Toba juga menjadi catatan, memang core-nya bukan di Kementerian Kebudayaan, tapi saya kira kita juga sangat concern karena ini menyangkut masalah ekosistem budaya. Dan tentu saya insya Allah ya, mudah-mudahan waktunya bisa, tanggal 18 saya juga akan mencoba semaksimal mungkin untuk hadir. Pada intinya ekosistem dari budaya kita ini yang harus kita jaga supaya ada keberlanjutan, tadi termasuk bahasa, aksara, mungkin tari-tarian, ekspresi tari-tarian dan yang lain-lain. Juga pengetahuan. Ada 10 objek pemajuan kebudayaan di Indonesia ini yang terkait dengan budaya. Seni hanyalah salah satunya saja. Tapi ada permainan tradisional, olahraga tradisional, kemudian ada ritus, ada manuskrip, ada pangan lokal, ya, lalu ada bahasa dan lain-lain. Jadi saya kira demikian, Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Ya, film sebenarnya sekarang ini yang paling mudah, visual. Ya, misalnya tentang ulos. Saya tidak tahu sekarang ini sudah berapa banyak buku tentang ulos. Ya. Kalau baktik sekarang luar biasa banyak. Nah, tentang ulos sudah banyak ya, jenis-jenisnya dan sebagainya. Tapi ini perlu disosialisasikan. Jadi narasi yang hidup gitu ya di tengah masyarakat, dan saya kira ini sangat penting budaya Batak. Saya kemarin juga menghadiri di tempatnya Pak Effendi Simbolon, ya. Ramai juga Pak. Saya datang juga beberapa waktu lalu yang Karo Batak di Banten. Kebetulan juga kawan saya, di Banten Pak. Karo Batak Bersatu atau apa ya? Pemuda Batak. Pemuda Batak Bersatu. Bukan, Karo apa? Batak Bersatu ada ya? Di Serang. Lokal sana kan, yang provinsi. Iya provinsi Pak, provinsi. Tapi ada juga beberapa yang lain. Tapi saya belum sempat ke Samosirnya ya. Kita undang Pak ke Bapak di sana.
Iya. Danau Toba sebagai turis sudah Pak. sebagai menteri Pak. Sebagai menteri bro. Ya. Nah, jadi ibu-ibu dan bapak hadirin sekalian, tentu kita sangat senang sekali bekerja sama, berkolaborasi. Di Kementerian Kebudayaan ini kita juga punya namanya itu Dana Indonesia. Dana Indonesia ini sebenarnya dana abadi kebudayaan yang memang untuk memfasilitasi sejumlah kegiatan, tapi memang mendaftarnya secara online. Sekarang ini sudah kita tutup sementara karena penilaiannya proposalnya ada 6.000 kali kalau tidak salah. Ya. Ya. Tapi kita buat inklusif Pak. Ya, kita buat inklusif dan kita utamakan yang belum pernah menerima. Batak center belum. Batak center kalau belum pasti prioritas. Prioritas. Tapi harus jelas ya Pak. Harus Ada jelas. kurasinya. Setuju. Nanti kalau nggak salah akan dibuka lagi bulan Oktober ya. Oktober. Jadi itu ada saja kegiatan apa dan sebagainya. Apakah festival atau segala sesuatu ada kategori-kategorinya. Nah, tentu juga kita sangat senang sekali kalau ada setiap daerah itu kegiatan-kegiatan rutin terkait dengan kemajuan kebudayaan. Kita ini kan soalnya negara yang multi etnis ya. Ada sekitar 1.340 etnis gitu. Bahasa juga 718. Saya menyebutnya ini bukan diversity lagi, tapi mega diversity. Jadi kekayaan yang luar biasa. Ini terbukti juga budaya ini menjadi binding power, kekuatan nomor satu, lintas agama, lintas generasi, lintas gender, lintas partai politik mungkin Pak ya. Ya betul. Partai politik. Lintas macam-macam. Ada Pak Nurdin di situ, jadi udah lintas semua. Jadi saya kira memang yang bisa mempersatukan itu budaya. ya. Jadi saya kira kami sangat senang sekali. Tinggal nanti kalau museum itu udah ada juga ya Pak? Batak. Oh belum ada ya? Masa belum ada? Pribadi Kalau boleh saya tambahkan sedikit. Silakan. Jadi mengenai museum ini kita pernah berbicara dulu dengan Kementerian Pariwisata waktu itu. Kita berpikir membuat satu museum dan monumen sekaligus Toba. Ketika 74.000 tahun yang lalu Gunung Toba itu meletus. Jadi sekarang itu Pak, itu batuan-batuan daripada itu masih tercerai-berai di seluruh dunia. Ada di India, ada di Jepang, dan ada di Kanada. Mereka mau mengembalikan ke Indonesia karena sudah ada tempatnya katanya. Maka kita pernah dulu, saya bicara dengan teman dulu di Kementerian Pariwisata itu, mau membuat satu museum dan monumen sekaligus mengenai Toba. Waktu itu kita berbicara secara internasional Pak, karena ini kepentingan dunia sebetulnya. Tapi waktu itu Pak Sabta Nirwanda, kalau pernah Bapak dengar itu, Wakil Menteri waktu itu Pak mengatakan, sudahlah dari kita aja biaya, nggak usah dari luar negeri. Sampai begitu Pak. Jadi kita memerlukan itu, maksud kita kalau itu ada sebetulnya, itu menjadi tempat sekaligus di situ kekayaan daripada budaya itu kita tampilkan. Kekayaan budaya daripada Batak itu sekaligus tempat-tempat misalnya pelatihan bertenun dan lain sebagainya Pak. Jadi ada pertanyaan Bapak itu mengingatkan kembali kepada kami ketika kami pernah mengajukan itu, dan waktu itu Kementerian Pariwisata menanggapinya secara serius dan dibilang ini adalah bagian daripada objek wisata nanti kalau ini terwujud. Waktu itu karena satu dan lain hal belum diabaikan. Jadi waktu itu sudah sampai pemilihan tempat di manakah, di Caldera Toba atau di Semelungu, di mana. Waktu itu sudah sampai ke situ, tinggal lagi mewujudkannya. Jadi karena Bapak tadi menanyakan Pak Menteri, mungkin sebagai catatan daripada kami nanti untuk menyemangati, memikirkan kembali. Ini perlu sekali memang adanya museum. Belum ada. Pak itu ada dulu musim TB Silalahi. Oh iya, itu betul sekali. Yang ada di Balige. Tapi itu Lebih kepada Pak TB-nya. Iya. Artinya lebih Betul. perlawanan beliau. Betul. Lebih Tapi ke kalau saya adat Batak artinya
yang bisa menggambarkan kalau musim Batak itu bayangan saya gitu. Ada pembagiannya, apa marga-marganya, ada ekspresi budayanya, tadi ulosnya, apa namanya rumah-rumahnya, misalnya kayak gitu kan ya, orang tahu. So belum ada ya? Iya, belum ada Pak, sampai sekarang. Yang Kalau Pak itu yang lagi dirintis sama siapa? Pak Merdi Sihombing? Pulos saya asik Pulos ya? Saya Pulos. Katanya juga mau buat di Samosir kan? Iya. Pak Merdi bilang ada ya? Oh, dari Pak Menteri itu ada. Silakan. Kalau ada yang mau Iya, menyampaikan. Pak Menteri. Terima kasih. Ini ada mikrofonnya bisa dipencet ya Iya. kanan. Tapi sebagai warisan budaya Tabanan sudah. Karena kan itu berjenjang dari kota, kabupaten, provinsi. Iya, tetapi seperti hari tadi. Oh, hari dulu. Hari Kudus. Jadi kami mengusulkan tanggal 9 Oktober boleh kiranya dijadikan Hari Kudus. Ya. Yang kemudian dengan itu tentang tadi usulan Pak Ketum kepada Pak Menlu, Pak Menteri soal museum itu sudah begitu banyak aspirasi yang kami terima dari daerah agar museum itu dapat dibentuk. Jika Pak Menteri tidak berkeberatan, mari kita rencanakan berapa mungkin. Baik, itu aja yang dari saya. Mungkin Bapak baik Pak tiga Pak Jenderal singkat aja sih. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Terima kasih Pak Menteri atas kehormatan bagi kami pada saya bersama Pak Menteri kami di sini untuk menyampaikan sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Perkenalkan saya di Batak Center ini selaku pembina teman-teman semuanya, dan juga saya sebagai tokoh adat Tapanuli Selatan yang pernah juga saya bertemu Pak Menteri dengan silaturahmi SKM di sini dengan Pak Menteri bulan Januari atau bulan Februari. Nah, salam dari Pak Bupati saya Pak, mungkin pasti kenal Pak Gusirawan. Oh iya iyalah, sahabat. Ini sekarang menjadi bupati, turun dari DPR jadi bupati. Jadi saya hanya masukan Pak Menteri, karena saya juga sebagai tokoh adat di Tapanuli Selatan, Tapanuli Menteri, saya mempunyai suatu istana di sana, Istana Sadaun di Tapanuli Selatan. Ya, selama ini kami bermitra dengan Pemda untuk membangun kemitraan dalam hal adat dan budaya di Tapanuli Selatan. Khususnya Pak Gusirawan sangat berguna sekali hal demikian. Yang saya mau kasih masukan ke Pak Menteri, ada suatu kerinduan. Bagaimana supaya lestari budaya adat ini di seluruh pelosok tanah air kita ini Pak. Masukan kalau bisa diadakan suatu sekolah budaya, suatu sekolah resmi dari apakah itu bentuk swasta atau pemerintah, agar betul ada suatu institusi yang betul-betul sekolah budaya ini diterapkan seluruh pelosok tanah air ini, karena begitu banyak budaya dan adat di negara dan itu kebanggaan kita. Nah, saya juga pada kesempatan ini Pak Menteri berkenan nih, kami dari Tapanuli Selatan siap untuk hal demikian. Dan saya akan siapkan tanah 2 hektar tanah kalau berkenan untuk ikon di sana sekolah budaya resmi gitu. Di istana saya punya 10 hektar tanah di sana.
kalau membuat Pak Menteri nanti akan saya sampaikan ke Bupati saya dan hari Kamis besok saya akan balik ketemu beliau di sana. Nah, sekolah budaya, nah ini betul-betul view sekolah budaya dan adat budaya lah. Untuk betul ada yang menopang ilmunya karena ini budaya ini kalau nggak di dibuat suatu training yang mendalam makanya hilang juga asal-asalan karena dengan peradaban dunia modern sekarang maunya kita itu sekolah budaya itu sesuai dengan nilai-nilai luhur kita zaman dulu yang dilestarikan sampai sekarang. Nah, itu aja usulan kami dan mudah-mudahan nih Batak Center pun nanti akan meritis ke sana. Siapa tahu Pak Menteri sekolah budaya di Toba di di daerah yang mau kuat ini gitu. Mudah-mudahan ini nanti satu masukan dari kami ini sudah saya pribadi ini kita saling diskusi. Dan saya siap Pak Menteri. Terima kasih, itu aja usulan saya dari kami, usulan saya sebagai pelaku sebagai pelestari adat budaya di Tapanuli Selatan, Ampel Mandiri. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Menteri sudah menerima kami. Saya sebagai Waksekjen Freddy Pandiangan dan juga Ketua Panitia. Apresiasi pertama Batak Center dan juga syukuran hari ulang tahun ke-80 RI dan juga ulang tahun ke-7 Batak Center. Saya bersama sekretaris saya itu ada 2 orang di situ yang mengawal pelaksanaan acara ini. Izin Pak Menteri, secara resmi kami mengundang Bapak untuk hadir pada tanggal 18 Agustus 2005 bertempat di gedung Ballroom and Tower di daerah Pulau Mas. Kami mohon Bapak Menteri untuk memberikan sambutan dan juga penguatan kebudayaan di mana nanti para audiens ada para tokoh-tokoh Batak lintas puak dari 6 puak, ada juga wakil raja-raja dan sultan Nusantara hadir juga, dan juga para pegiat aksara dan bahasa Batak, dan juga beberapa pemerintah dan juga PRJ yang kami undang. Mudah-mudahan Pak Menteri yang berwaktu dan kami sangat senang hati Bapak hadir dan kita akan meliput pemberitaan ini dan menjadi suatu fenomena besar karena inilah kerinduan Batak Center untuk bisa berperan di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tema yang kami angkat Pak Menteri yaitu adalah tema kami adalah merajut keberagaman di Nusantara. Jadi kami mengangkat tema itu di mana juga bahwa Batak Center tidak berdiri sendiri dan orang Batak tidak berdiri sendiri di tengah Republik ini di tengah kemajuan yang Bapak Menteri sampaikan tadi. Saya kira itu Pak Menteri yang kami sampaikan dan jamnya itu pukul 3 sore Pak Menteri, 3 sore. Perihal tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum, Pak Sekjen, semuanya itu sudah ada dalam program kerja yang kami sampaikan Pak Menteri, termasuk juga museum dan juga festival Paulus semuanya sudah ada, mungkin bisa di Pak Menteri baca dan bisa harapannya kami dapat support dari Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Cultural heritage maupun yang tangible termasuk warisan budaya dan cagar budaya itu akan kita register semaksimal mungkin. Dan kita juga ingin menghidupkan sebenarnya itu tadi museum-museum yang spesifik seperti Batak, Dayak, dan juga yang beberapa itu karena itu bisa menjadi satu hal yang menarik selain menjadi pusat edukasi dan juga bagian dari sustainability pengetahuan kita tentang budaya. Sekali lagi terima kasih Pak Sintong dan kawan-kawan, nanti Pak Dirjen, Pak Direktur juga akan follow up ya beberapa hal yang silakan kita bisa. Dan tentu saya insya Allah ya mudah-mudahan waktunya bisa tanggal 18 saya juga akan mencoba semaksimal mungkin untuk hadir.